Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesa Nopianti dari PGSD 2A. Di sini saya ingin menampilkan video untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Pembelajaran Terpadu dengan dosen pengampu Ibu Mira Mesaro. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum pagi anak-anak. Waalaikumsalam pagi Ibu. Oke, Ibu punya salah satu nih. Kalau Ibu bilang Assalamualaikum anak-anak, gimana kabarnya? Kalian jawab Waalaikumsalam. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, saya bisa. Oke? Oke, Bu. Assalamualaikum anak-anak, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, saya bisa. Oke. Untuk memulai kelas hari ini, alangkah baiknya harus berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa di antara kalian yang mau memimpin doa? Ya, boleh Depi, coba pimpin doa dulu ya sebelum belajar. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pagi hari ini siapa nih yang nggak hadir? Tera. Dulu. Nah, kenapa tuh nggak hadir? Sakit dulu, Bu. Sekolah. Memang kondisi sekarang tuh kita tuh harus bisa menjaga ini ya, kesehatan. Siapa yang tadi pagi sarapan? Aku, Bu. Belum. Nah, aku belum sarapan nih. Kesiangan, Bu. Kalian sarapan ya? Iya, Bu. Coba tadi yang sarapan makan apa tadi? Makan sayur brokoli, Bu. Bagus. Sehat. Kalian punya makanan favorit tidak? Punya. Nah, coba dong sebutin makanan favorit kalian itu apa aja? Singkong. Bakso. Bagus. Kenapa? Mie. Bagus. Nah, udah makan sering-sering ya, kayak kita. Iya, Bu. Bisa jadi.
itu. Nah, ada yang tahu nggak? Apa yang terjadi bila saya dimasukkan dalam gelas berisi air yang berwarna itu? Coba. Batangnya keluar Bu. Ya, betul. Terus? Nggak tahu Bu. Ada yang lagi kita tahu? Nggak Bu. Nah, jadi batang seledri itu akan berubah warna menyerupai warna yang air itu. Nah, contohnya batang yang berwarna air yang berwarna biru, maka akan berubah batangnya biru. Ya, betul. Nah, itu kan tadi kan jelasnya akan berubah warna. Terus bila batang itu dipotong, maka akan terlihat apa coba? Apa itu Bu? Lihat. Nah, nanti itu pada bagian batang akan terlihat warna air. Karena setan itu akan menyerap air ke atas dan kita lihat air warnanya itu. Oke. Bagian apa saja yang ada pada apa ya? Bagian apa saja yang berada pada seledri itu? Ya, daun, batang. Ya, betul sekali. Kita itu akan mengamati batang seledri. Sedang dicontohkan dan dalam di mana akan dimasukkan dalam gelas berisi air berwarna akan berubah wujud warna ya. Ya, betul kita. Ada yang tahu nggak apa fungsi batang? Air dan yang air. Ya, betul. Jawab dari Dina. Jadi fungsi batang itu yaitu mengalirkan air ke seluruh tubuh tumbuhannya yang diserap oleh akar dari tanah. Ya, seperti itu anak-anak. Ya, Ibu mempunyai contoh nih, bisa kalian amati gambar ini. Ini tuh ada gambar apa ini? Akar. Nah, ya betul. Ini apa? Tanah. Ya, lalu ini? Buah. Ini? Daun. Bunga. Ya, betul sekali. Akar ini berfungsi menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah juga untuk menopang tumbuhan. Jadi si akar ini akan menyerap bagian air yang ada di dalam tanah akan diserap lalu akan di Nah, jadi ini pada akar. Akar ini berfungsi yaitu menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Dimana akan diserap lalu akan mengalir ke bagian ini batang. Nah, ya. Dari batang akan menghantarkan air lalu nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Dari sini akan diedarkan air dan nutrisinya. Lalu di sini ada apa ini? Daun. Ada apa begitu apa? Fungsinya? Fotosintesis. Ya, fotosintesis. Bisa bilang fotosintesis itu tempat pembuatan makanan bagi tumbuhan. Nah, jadi daun itu tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Lalu dari daun ini ada juga bunga. Bunga itu tempat kebangkitan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang akan nanti bisa ditanam kembali. Nah, itu dari bunga itu akan terbentuk yaitu apa ini Bu? Buah. Ya, betul. Buah itu ada fungsinya apa? Ya, betul. Jadi buah itu tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Ya, betul. Seperti itu ya, anak. Nih, jadi akar itu dikelompokkan menjadi dua. Yaitu ada akar serabut dan akar tunggal. Ya, ada yang tahu? Akar tunggal itu apa? Nggak tahu Bu. Nah, jadi akar tunggal itu yaitu akar yang tumbuh dari batang masuk ke dalam tanah. Lalu cabang-cabang akar akan keluar dari cabang-cabang utama. Biasanya dimiliki oleh tumbuhan dikotil. Ada yang tahu contohnya apa? Belum Bu. Contoh tumbuhan dikotil itu yang memiliki akar tunggal itu yaitu ada mangga, jeruk, jambu dan cabai. Nah, kalau yang kedua ada akar serabut, yaitu akar samping yang keluar dari bagian pangkal batang. Akar ini menggantikan akar tunggal yang tidak berkembang. Biasanya dimiliki oleh tumbuhan monokotil. Ada yang tahu tumbuhan monokotil itu contohnya apa? Nah, contohnya itu padi, jagung, dan rumput. Ya, anak-anak? Iya, Bu. Ada contoh akar serabut dan akar tunggal. Contohnya itu contoh dari akar tunggal dan akar serabut. Jadi akar tunggal itu cabang-cabangnya itu keluar dari cabang utama. Contohnya ini akar cabang utama dan ini cabang-cabangnya nih. Sini bisa dilihat? Bisa. Ini contoh dari akar serabut. Jadi banyak tuh serabut-serabutnya. Ya, Ibu. Oke, baik. Sepertinya kalian sudah mengerti tentang akar. Apa ya? Nih, ada juga daun. Ya. Ini tuh ada contoh-contoh dari daun. Ada yang tahu kalian ini daun apa saja bentuknya? Ini apa? Daun apa? Ini tuh contoh daun menyirip. Ini contoh daun menjari. Nih lihat, seperti jari kan? Contohnya itu pada tumbuhan singkong.
umumnya dimiliki oleh pohon-pohon apa coba batang kayu itu? Pohon mangga. Ya, betul, pohon mangga. Pohon apa lagi? Cemara, beringin. Nah, itu tuh termasuk ke dalam batang kayu. Kayunya itu. Yang kedua ada batang basah. Ada yang tahu apa itu batang basah? Seperti pisang, batang pisang atau basah? Iya, itu bisa. Jadi, batang basah itu batang yang lunak dan berair. Misalnya ada bayam, kangkung, dan pisang juga termasuk ya, pohon pisang. Lalu ada batang rumput. Ada yang tahu apa itu batang rumput? Anak-anak? Nggak tahu, Bu. Jadi, batang yang tidak keras mempunyai ruas-ruas yang nyata dan seringkali berongga. Misalnya pada apa coba? Contohnya batang rumput itu bunga. Ya, salah. Yang tepat ya. Cabe. Bukan. Contohnya itu pada padi, sereh, dan rumput-rumput. Oh iya, Bu. Itu. Ini sih, terus mana ini? Bikin pembelajaran. Oh iya, kan teman-teman Bu. Nah, bisa disimpulkan tadi kan Ibu kan udah jelasin ya bagian-bagian tadi apa aja, bagian-bagian tumbuhan itu ada apa aja? Ada akar, ada batang, bunga, buah. Ya, betul sekali. Jadi tumbuhan itu, bagian-bagian tumbuhan itu terdapat akar, batang, buah, bunga, dan daun. Tadi Ibu kan sudah jelaskan fungsi-fungsi dari bagian-bagian tumbuhan itu ya anak-anak. Misalnya akar. Akar itu berfungsi menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Juga menopang tumbuhan agar si tumbuhan itu tidak terjatuh. Jadi kalau kena angin itu enggak. Iya, Bu. Ya, makanya tumbuhan itu kalau kena angin diam saja karena ada akar. Yang menopang tumbuhan. Iya. Lalu ada batang. Batang itu mengantarkan air, nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tubuh. Dari akar diantarkan oleh batang. Lalu ada lagi daun. Daun itu dijelaskan tadi tempat terjadinya fotosintesis atau pembuatan makanan. Nah, tempat tumbuhan membuat makanan dan makanan ini dibutuhkan agar tanaman itu bisa tumbuh. Lalu ada bunga. Bunga itu tempat berkembang biakan tumbuhan. Nah, bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Lalu biji inilah yang akan nantinya bisa kita tanam. Lalu selanjutnya ada buah. Ada yang tahu buah itu fungsinya apa? Fungsinya itu tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji dari dalamnya. Bisa disimpulkan ya seperti itu bahwa bagian-bagian tumbuhan itu ada